Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi terkait dengan perkembangan IoT atau Internet of Things, di mana merupakan alat atau barang yang berkoneksi dengan internet. Perkenalkan, saya Mutia Fahira Teja dengan NIM 133. Saya Melia Zahra Fatika dengan akhiran NIM 116. Saya Delia Bagis Nurdin dengan akhiran NIM 145. Saya Yesya Firmena dengan akhiran NIM 126. Saya Rana Jeremia Skolo dengan akhiran NIM 111. Semoga kalian menikmati videonya. Jangan lupa Like, Komen, dan Subscribe! Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari IoT. IoT merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek yang di dalamnya terdapat teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung dengan internet. Halo guys, balik lagi dengan Kiel di sini. Jadi di sini saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan dari IoT atau lebih dikenal dengan Internet of Things. Jadi internet itu mulai terkenal di tahun 1989, kemudian pada tahun 1990 seorang peneliti bernama John Romke itu membuat sebuah perangkat yaitu pemanggang roti yang dapat dinyalakan dan dimatikan menggunakan internet. Kemudian pada tahun 1994, seseorang bernama Steve Mann itu menciptakan WordCamp. Dari tahun 1999, Kevin Ashton itu membuat konsep Internet of Things atau IoT. Bagi teman-teman yang nggak tahu Kevin itu siapa, beliau merupakan salah satu pendiri dari Auto ID Center dari MIT. Di tahun yang sama, ditemukan juga mesin yang sistemnya itu tuh berbasis Radio Frequency Identification atau RFID secara global. Penemuan ini yang akhirnya menjadi cikal bakal dari kepopuleran konsep IoT. Para pakar teknologi mulai berlomba-lomba menciptakan dan mengembangkan teknologinya sesuai konsep IoT itu sendiri. Di Indonesia sendiri, adopsi teknologi Internet of Things atau IoT itu mulai marak pada tahun 2018 seiring dengan hadirnya beberapa perangkat IoT seperti GPS tracker dan smartwatch. Diperkirakan jumlah perangkat IoT pada tahun 2021 itu akan lebih banyak ketimbang jumlah ponsel pintar yang beredar di Indonesia. Dengan kata lain, kita dapat lihat nih di sini, perkembangan Internet of Things di Indonesia itu tuh akan terus bertambah secara masif. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Proteksi Ekonomi Digital BSSN Anton Setiawan pada Oktober 2020 lalu, sudah ada itu setidaknya 31 juta perangkat IoT yang terhubung dan diperkirakan jumlah ekosistem IoT pada tahun 2021 itu akan lebih banyak ketimbang jumlah ponsel pintar yang beredar di Indonesia. Kemudian Johnny G. Platt itu selaku Menteri Komunikasi dan Informatika itu mengatakan pemanfaatan tersebut itu sejalan dengan arus digitalisasi dan dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas serta optimalisasi layanan pada masyarakat. Seperti yang dikutip dari siaran pers Kemkominfo, teknologi IoT itu bakal mengalami perkembangan pesat di tahun 2025 dengan terdapat 41,6 miliar perangkat yang terpasang di seluruh dunia. Dengan begitu, kita bisa melihat bahwa penggunaan teknologi Internet of Things di Indonesia akan terus berkembang, bertambah, dan melaju lebih cepat lagi, terutama di sinyal karena kita sudah beralih dari 4G ke 5G. Adopsi IoT di berbagai bidang industri akan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan, seperti sekarang itu sudah semakin gencarnya konsep smart city dan smart home. Itu dengan adanya itu tuh bisa mendorong masuknya teknologi IoT ke kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan cara kerja dari IoT itu sendiri? Jika kita melihat dari inovasi-inovasi penggunaan IoT yang ada di sekitar kita, tentu akan sangat terlihat tahapan-tahapan yang berbeda dalam menggunakannya karena dipengaruhi oleh tujuan yang berbeda dari setiap pengguna IoT tersebut. Namun, kita bisa secara umum mendefinisikan IoT itu adalah IoT itu bekerja dengan memanfaatkan instruksi pemrograman serta konektivitas internet dalam menjalankan perangkat-perangkat atau teknologi-teknologi yang ada tanpa adanya bantuan ataupun tindakan dari pengguna yang berarti secara otomatis. Begitu cara kerja dari IoT. Nah, ada beberapa inovasi yang dilakukan masyarakat Indonesia terhadap IoT di Indonesia ini. Contohnya saja seperti HARA, HARA, merupakan pengembangan IoT di bidang pertanian dan pangan.
Cara kerjanya adalah dengan menghubungkan antara perangkat teknologi milik petani atau masyarakat umum dengan sebuah databot. Databot ini akan bekerja untuk menganalisis, menggambarkan, memprediksi, serta merekomendasi segala hal yang berhubungan dengan panen dan pangan dan juga pertanian untuk kebutuhan penggunanya. Setelah itu ada Clue, QLUE, yaitu buatan Rama Raditya, merupakan inovasi IoT yang dihadirkan dalam rangka menciptakan sebuah smart city atau kota pintar. Bekerja dengan menghubungkan antara perangkat teknologi milik masyarakat dengan fasilitas umum di sekitarnya, terkhususnya untuk masyarakat di perkotaan. Misalnya saja seperti sebuah command system terhadap lampu lalu lintas. Setelah itu juga seperti kotak sampah pintar, atau mungkin seperti air pollution detector. Setelah itu juga ada inovasi e-fishery, yaitu inovasi IoT dalam sektor perikanan, merupakan karya Gibran Huzaifah, di mana inovasi ini memberikan kemudahan dalam memberikan pakan ikan secara otomatis dengan menggunakan sebuah tabung yang berisi pakan ikan dengan teknologi yang sudah maju. Tabung tersebut akan terhubung dengan perangkat teknologi pengguna yang dapat mengontrol pemberian pakan ikan kepada ikan di mana saja dan kapan saja. Kelebihan dari inovasi ini, IoT ini juga adalah dapat menjamin jumlah pemberian pakan dengan takaran yang tepat tanpa takut berlebih ataupun kekurangan. Di samping itu juga ada inovasi seperti Spekun yang merupakan inovasi kerjasama antara Telkomsel dengan Banopolis dalam mengembangkan peminjaman sepeda secara online. Setelah itu juga ada Nodeflux, sebuah inovasi pembuatan kecerdasan buatan yang pintar seperti AI yang dapat menganalisis segala hal yang berhubungan dengan bidang ekonomi dan juga bisnis. Itulah beberapa inovasi yang terhadap IoT yang ada di Indonesia sekarang. Halo, nah jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang perusahaan-perusahaan yang menerapkan konsep IoT atau Internet of Things di Indonesia. Nah, sekarang sudah banyak ya perusahaan yang menerapkan teknologi, menerapkan internet di dalam proses produksinya. Nah, seperti contohnya perusahaan Gojek. Gojek ini mengeluarkan inovasi tentang adanya ojek online yang kita bisa mengakses aplikasi dimanapun dan kapanpun, terus juga bisa mengantarkan makanan ke rumah secara online dan kita hanya perlu perangkat dan juga internet. Nah, lalu kemudian ada yang namanya Halodoc. Aplikasi Halodoc ini juga bisa digunakan di bidang kesehatan seperti kita bisa memesan obat secara online, konsultasi dengan dokter secara online, dan ini merupakan hal-hal yang sangat dapat memudahkan kita untuk berkegiatan, beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun ada hal yang unik dalam penerapan konsep IoT ini di perusahaan di Indonesia, yaitu namanya e-fishery atau bisa dikenal sebagai pemberi makan ikan secara otomatis. Nah, ini merupakan inovasi yang sangat unik dan langka karena ini dapat memudahkan para pekerja, khususnya pekerja di bidang perikanan. Ini dapat memudahkan mereka untuk bisa mengatur, mengelola porsi atau gizi dari ikan-ikan tersebut. Nah, tidak hanya buat pekerja di bidang perikanan, namun apabila kita sendiri memelihara ikan di rumah, kita bisa tenang karena ada aplikasi e-fishery ini yang bisa memberikan makan ikan secara otomatis tanpa kita khawatir. Nah, ini merupakan inovasi-inovasi dan juga penerapan yang sangat-sangat memudahkan kita bekerja secara efisien dan cepat dan efektif tentunya gitu. Nah, lalu kemudian manfaat apa aja sih yang kita dapatkan dalam penerapan Internet of Things ini? Ya tentunya Internet of Things ini kan berhubungan dengan perangkat dan juga internet. Apabila tidak ada internet, mungkin perangkat tidak akan bisa digunakan gitu. Nah, manfaatnya ini apa? Yang pertama, efisiensi. Kegiatan yang kita lakukan itu menjadi
sangat cepat dikerjakan dan juga ya sangat efektif tentunya karena ada jaringan internet ya. Seperti saya sebagai mahasiswi itu memerlukan referensi lebih selain buku, selain jurnal. Kita bisa mengakses internet untuk ya mencari jurnal-jurnal itu, mencari buku secara online itu sangat-sangat memudahkan bagi mahasiswa-mahasiswi. Lalu kemudian kita bisa mencari ilmu pengetahuan di internet dan mencari tutorial-tutorial di aplikasi video di online gitu. Dan manfaat penerapan IoT ini yang kedua adalah monitor seluruh kegiatan. Nah, ini merupakan suatu hal yang mungkin bisa diterapkan dalam bidang pertahanan dan keamanan karena salah satu contoh penerapannya ini adalah kamera CCTV. Nah, kamera CCTV ini kan kita bisa monitoring dan juga melihat situasi atau kondisi di salah satu tempat, misalnya di dalam tempat kerja, di rumah, di kos-kosan. Itu sangat memudahkan kita untuk memonitor atau mengontrol seluruh kegiatan yang ada di kamera CCTV itu di dalam rekamannya. Dan ini menjadi hal yang sangat memudahkan tentunya untuk para polisi atau para penyelidik yang mungkin membutuhkan bukti yang secara kuat. Nah, ini merupakan inovasi yang sangat berguna untuk mereka gitu, untuk mendapatkan bukti-bukti dari rekaman CCTV tersebut. Nah, misalnya ada tindakan kriminalitas seperti pencurian, penyiksaan dan segala macamnya. Lalu kemudian dan yang terakhir adalah koneksi lebih mudah. Nah, ini tentunya semua perangkat ini membutuhkan internet. Nah, semakin bagus jaringan internetnya, maka semakin berguna perangkat IoT-nya untuk kita gunakan dalam aktivitas sehari-hari dan akan berjalan cepat dan juga efektif. Seperti itu. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menyambut Internet of Things di Indonesia. Ada 3 hal yang perlu disiapkan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi Internet of Things atau IoT di Indonesia. Pertama, yaitu regulasi. Indonesia harus menyiapkan regulasi yang dapat mempermudah proses pengembangan dan implementasi teknologi IoT. Tanpa regulasi, developer tidak memiliki acuan yang kuat secara hukum untuk mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi Internet of Things atau IoT yang aman bagi masyarakat. Ketika pemerintah memiliki aturan yang jelas mengenai standarisasi teknologi IoT, maka pengembangan dengan mudah menyesuaikan perangkat IoT untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Namun, masalah akan muncul jika kejelasan regulasi akan teknologi Internet of Things masih abu-abu. Misalnya, pada proses pengembangan teknologi IoT, jika pemerintah tak kunjung membuat standar mengenai teknologi IoT, baik pada sisi frekuensi, tingkat komponen, dalam negeri, dan juga kualitas, developer akan terombang-ambing. Developer akan bertanya-tanya, apakah perangkat IoT yang mereka buat bisa memenuhi regulasi jika sewaktu-waktu pemerintah mengeluarkan standar teknologi IoT? Hal ini pula yang menghambat pertumbuhan teknologi IoT di Indonesia. Yang kedua, yaitu infrastruktur. Baik skala industri, pemerintah, atau individu, untuk memanfaatkan teknologi IoT, infrastruktur menjadi hal yang sangat krusial. Bagaimana kita bisa merasakan kecanggihan teknologi IoT tanpa adanya jaringan internet yang stabil dan mudah diperoleh? Tentu, pada teknologi IoT, internet merupakan jantung pada sistem. Agar bisa memastikan sistem bekerja dengan baik, internet dengan kecepatan stabil sangat amat dibutuhkan. Jika internet tidak bisa dijangkau atau bahkan tidak stabil, maka teknologi IoT akan mati, seperti pada smartphone tanpa paket, data, ataupun WiFi. Tentu fasilitas pintar dalam ponsel tersebut tidak akan bisa bekerja secara maksimal. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Agar teknologi IoT dapat bekerja dengan baik, interaksi antara perangkat IoT dengan manusia atau user harus berjalan dengan baik. Fungsi dari IoT tidak akan bekerja dengan maksimal jika user tidak bisa mengoperasikannya dengan baik. Bukan perihal membuat rumus seperti di Excel, tetapi lebih kepada pemanfaatan fungsi seperti mengatur jadwal, on-off perangkat, dan membaca informasi digital yang dihasilkan teknologi IoT. Manusia atau user yang memiliki peran untuk mengambil keputusan harus dapat membaca informasi yang telah diolah oleh perangkat IoT.
Jika user tidak dapat membaca informasi tersebut dengan baik, bisa jadi keputusan yang dibuat akan bertolak belakang dengan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, menyiapkan sumber daya manusia yang terbuka terhadap digitalisasi sudah menjadi keharusan. Karena lagi-lagi, dunia digital sudah di depan mata. Jika tidak bisa beradaptasi dengan teknologi, maka pengembangan dan implementasi IoT yang berjalan dengan baik akan sulit tercapai. Di sini saya akan menyimpulkan materi-materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman. Di Indonesia sendiri, adopsi teknologi IoT mulai marak pada tahun 2018. Seiring dengan hadirnya beberapa perangkat IoT seperti GPS, tracker, dan smartwatch, Johnny G. Platt selaku Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan pemanfaatan tersebut sejalan dengan arus digitalisasi dan dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas secara optimalisasi layanan pada masyarakat seperti dikutip dari siaran pers Kominfo. Teknologi IoT bakal mengalami perkembangan pesat di tahun 2025. Cara kerja IoT itu secara umum dengan memanfaatkan instruksi pemrograman seperti konektivitas internet dalam menjalankan perangkat teknologi secara otomatis tanpa adanya bantuan dari pengguna. Berikut beberapa inovasi IoT yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Hara. Hara itu membantu dalam bidang pertanian. Yang kedua ada Clue. Clue yaitu menghadirkan smart city. Yang ketiga ada Efficiency. Efficiency merupakan otomatisasi pemberian pakan ikan. Yang keempat Spekun. Spekun yaitu peminjaman sepeda online. Yang kelima, Lodeflux. Lodeflux merupakan kecerdasan buatan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Perkembangan dari IoT perlu barang seperti perangkat dan internet. Kedua hal ini harus saling berhubungan dan berkoneksi satu sama lain. Manfaat yang kita dapatkan yaitu bisa mengefektifkan pekerjaan, memudahkan kegiatan, dan mengontrol seluruh kegiatan yang kita lakukan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan yaitu, pertama, ada regulasi. Indonesia harus menyiapkan regulasi yang dapat mempermudah proses perkembangan dan implementasi teknologi IoT. Kedua, infrastruktur. Infrastruktur menjadi hal yang sangat krusial. Tentu pada teknologi IoT, internet merupakan jantung pada sistem. Agar bisa memastikan sistem bekerja dengan baik, internet dengan kecepatan stabil sangat dibutuhkan. Jika internet tidak stabil, maka teknologi IoT akan mati. Yang ketiga, sumber daya manusia. Agar teknologi IoT dapat bekerja dengan baik, interaksi antara perangkat IoT dengan manusia harus berjalan dengan seimbang dan berjalan dengan baik juga. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video kami. Semoga ilmunya bermanfaat ya untuk kalian semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ami selaku dosen dari Internet of Things yang sudah memberikan bimbingan dan juga arahan kepada kami semua. Sebelum kami tutup video ini, kami ada info penting nih buat kalian. Apaan tuh? 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 Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe ya guys. karena subscribe itu gratis guys.